Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi dalam Bertransaksi di E-commerce. Dengan anggota kelompok Anissa Muminah dengan NIM 1120076. Saya Rizka Febrina Putri, NIM 11200191. Saya Brenda Roselin Simanulang dengan NIM 112000316. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Febrina. Kita akan membahas database terlebih dahulu. Yang database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah pengelolaannya. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah untuk mengatur atau untuk mengarsip. Dan tujuan utamanya adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Untuk mengambil keputusan contohnya. Dan selanjutnya ada hierarki database. Hierarki database sendiri, yang pertama ada karakter. Karakter merupakan bagian terkecil dalam database. Karakter itu berupa angka numerik, huruf A sampai Z, ataupun karakter-karakter lain seperti simbol bintang, pagar, persen, dan lain-lain. Yang kedua ada field atau atribut, yang merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Yang ketiga, record atau tuple adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Yang keempat, tabel atau entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database yang bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, ataupun konsep yang memuat informasi yang akan disimpan dalam database tersebut. Yang terakhir ada database sendiri. Kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, yang disusun secara logis dan menghasilkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Ini contoh hierarki database. Kita bacanya itu dari bawah. Ada karakter, field atau atribut, record atau tuple, tabel entity, dan terakhir database. Sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. DBMS sendiri merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan relational DBMS. Adapun contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS. Yang pertama ada DBase, Airbase, Microsoft Access, Borland Paradox atau Borland Interbase, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Adapun juga bahasa basis data. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Anissa Muminah. Bahasa basis data. Bahasa basis data ada dua. Yang pertama DDL, yang kedua DML. Saya akan menjelaskan DDL terlebih dahulu. DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, dan menghapus dari suatu struktur atau definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database.
Fungsi perintah DDL sendiri ada 4. Yang pertama create. Create digunakan untuk membuat objek seperti create database atau create table. Yang kedua ada alter, yang digunakan untuk memodifikasi bentuk kolom, mengganti, atau sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Alter sendiri ada alter add untuk menambah kolom, alter drop untuk menghapus kolom, dan alter change untuk merubah kolom atau memodifikasi kolom. Yang ketiga ada describe table yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tabel. Lalu yang terakhir ada drop yang digunakan untuk menghapus objek yang terdapat dalam database. Misalkan drop database untuk menghapus database dan drop table untuk menghapus table. Tipe data dalam MySQL. Tipe data merupakan jenis nilai yang bisa ditampung pada suatu variabel. Setiap variabel atau konstanta yang ada harus diikuti oleh tipe data yang sesuai. Ketepatan memilih tipe data akan mempengaruhi pemakaian sumber daya komputer, terutama memori. Dalam MySQL terdapat beberapa tipe data. Contohnya, tipe data numeric atau tipe data numeric yang digunakan untuk menampung nilai berupa angka. Jenisnya diantaranya ada integer, big int, float, double, real. Lalu yang kedua ada tipe data string yang digunakan untuk menampung nilai berupa karakter. Jenisnya ada char, varchar, text, medium text, long text, blob, enum, dan tiny text. Dan tipe data yang ketiga ada tipe data date yang merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung nilai berupa tanggal maupun waktu. Jenisnya itu ada date, time, year, time, dan timestamp. Selanjutnya, bahasa basis data ada DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Pada DML terdapat 4 perintah. Yang pertama ada delete, yang digunakan untuk menghapus record atau nilai dalam suatu kolom pada tabel. Yang kedua ada select, untuk menampilkan seluruh record pada tabel. Yang ketiga ada update, untuk merubah record atau nilai dalam suatu kolom. Dan yang terakhir ada insert, untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Selanjutnya ada IRD yang akan dijelaskan oleh Brenda Roselin. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Komponen penyusun IRD antara lain entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Selanjutnya ada atribut, yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Yang pertama ada atribut kunci atau key, yaitu atribut simple, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Komponen penyusun IRD. Yang pertama ada relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Yang kedua ada garis, yaitu garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Cara membuat IRD antara lain, yang pertama mengidentifikasi entitas. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan relasi entitas. Yang ketiga, menambahkan atribut. Selanjutnya yang keempat, memenuhi diagram tersebut.
LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Aturan-aturan yang berlaku untuk mentransformasikan IR diagram ke LRS adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap entiti akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entiti berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Yang kedua, sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entiti. Terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Aturan-aturan di atas akan sangat dipengaruhi elemen-elemen yang menjadi titik perhatian utama pada langkah transformasi, yaitu kardinality atau kardinalitas. Di antara lain, kardinalitas itu yang pertama ada kardinalitas one-to-one, yang kedua kardinalitas one-to-many, yang ketiga kardinalitas many-to-many. Join. Join atau penggabungan menyamping antar tabel adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting. Jenis-jenis join antara lain yang pertama ada inner join, yaitu untuk mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, left outer join, yaitu untuk mengembalikan seluruh baris dari tabel di sebelah kiri yang dikenal kondisi on, dan baris dari sebelah kanan yang hanya memenuhi kondisi join. Yang ketiga ada left outer join without intersection, yaitu untuk mengambil data dari tabel sebelah kiri yang dikenal kondisi on, yang juga memenuhi kondisi join tanpa data dari tabel sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Berikut adalah hasil proyek kelompok kami yang akan dijelaskan pertama kali oleh Rizka Febrina. Ya, yang pertama ini ada IR diagram atau entity relation diagram. Ini contohnya. Yang pertama itu ada TB toko atau tabel toko. Lalu kalau semisalkan seseorang udah mengunjungi toko tersebut, lalu mereka menjual atau membeli, setelah itu memesan. Setelah memesan kita dapat membayar. Di pembayaran ada nominal, denominal, dan memilih metode pembayaran tersebut seperti apa. Setelah itu akan dikirim oleh kurir. Setelah dikirim, kita akan tahu status pengiriman tersebut sudah selesai atau belum. Setelah itu, setelah semuanya selesai, diterima oleh konsumen, maka akan ada ulasan yang diberikan oleh konsumen tersebut. Lalu di sini ada LRS atau logika record struktur. Yang pertama ada tabel toko yang berisi kode barang, nama toko, nama barang, stok, maupun diskon. Lalu ada tabel customer dengan isi nomor pesanan, nama customer, alamat, nomor telepon, kode barang, dan jumlah. Lalu ada tabel pembayaran. Lalu setelahnya ada tabel pengiriman yang berisi kurir dan kelompok pengiriman tersebut. Ada reguler ataupun express. Setelah itu ada tabel status dari tanggal pesan, tanggal bayar, tanggal kirim, dan tanggal selesai. Dan setelah itu ada tabel ulasan yang berisi rating bintang dan juga komentar. Dan setelahnya ini ada hasil database yang melalui command prompt. Yang pertama ini ada DDL atau Data Definition Language. Yang pertama kita membuat field. Membuat database baru. Database kita namanya DB penjualan, DB_penjualan. Kita menggunakan perintah create database untuk membuat database baru. Kalau semisalkan untuk menampilkan database yang telah dibuat, kita menggunakan show database _2. Ini contohnya. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabel yang seperti tadi ada tabel toko, tabel customer, dan lain-lainnya. Kita menggunakan create table. Lalu kita masukkan field-nya kayak kode barang, nama toko, dan lain-lainnya. Kalau semisal query oke, nanti kita bisa menampilkannya dengan perintah describe.
Lalu di sini ada untuk menampilkan struktur yang tadi sudah dijelaskan itu dengan cara perintah describe. Contohnya ada describe tabel customer, describe tabel pembayaran, tabel pengiriman, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ini kita ada merubah field nominal pada tabel TB pembayaran menjadi total bayar dengan tipe data integer. Ini kita menggunakan codingan alter table TB underscore pembayaran change nominal total bayar integer. Change itu untuk merubah. Jadi jangan lupa kita di sini ketentuannya itu apa? Kalau semisal merubah ini kita change, dan di sini kalau semisal ada integer kita tambahin di akhirannya integer. Ini hasilnya setelah query OK. Lalu ada merubah field stok pada tabel TB toko menjadi stok awal dengan tipe data integer. Ini seperti yang tadi, menggunakan perintah alter table TB toko change stok underscore awal integer. Lalu setelah itu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan describe tabel TB underscore toko. Lalu untuk menambahkan field baru pada tabel TB toko dengan nama sisa stok dengan tipe data integer dan disimpan setelah stok awal menggunakan perintah alter table TB toko add untuk menambahkan sisa stok integer after karena setelah stok awal. Lalu setelah query OK untuk mengeceknya kita bisa menggunakan describe TB underscore toko. Dan di sini ada juga untuk menambahkan keterangan primary key pada tabel customer field nomor pesanan. Menggunakan perintah alter table TB underscore customer add untuk penambahan primary key dalam kurung nomor underscore pesanan kurung tutup titik 2, itu. Nanti hasilnya bisa dicek dengan menggunakan perintah describe TB underscore customer. Lalu setelahnya ada DML akan dijelaskan lebih lanjut oleh Anissa Mukminah. DML atau Data Manipulation Language. Perintahnya itu ada menginput isi field dengan perintah insert into, contohnya TB toko, lalu di dalam kurung kita masukin nama fieldnya masing-masing. Setelahnya values, lalu baru ditambahkan isi recordnya. Setelah query OK, nanti akan masuk. Nah, untuk menampilkan isi seluruh recordnya menggunakan select bintang from TB toko. Lalu selanjutnya menampilkan isi seluruh record pada tabel customer yang jumlahnya hanya 1. Perintahnya itu select bintang from TB customer where jumlah sama dengan 1. Lalu untuk menampilkan isi seluruh record pada TB pengiriman dengan kelompok data berdasarkan kurir. Perintahnya yaitu select bintang from TB pengiriman group by kurir. Kemudian menampilkan isi seluruh record TB toko dengan pengurutan data secara ascending berdasarkan nama barang. Menggunakan perintah select bintang from TB toko order by nama barang ascending. Lalu untuk menampilkan isi record nomor pesanan, nama customer, dan kode barang dari tabel TB customer, menggunakan select nomor pesanan, nama customer, kode barang from TB customer. Kemudian menampilkan isi record TB ulasan dengan ulasan bintang 5. Menggunakan perintah select bintang from TB ulasan where bintang sama dengan 5. Lalu untuk menampilkan nomor pesanan, nama customer, kode barang dengan jumlah di bawah 3 dari TB customer, perintahnya yaitu select nomor pesanan, nama customer, kode barang
from TB customer where jumlah kurang dari 3. Kemudian menampilkan isi record dengan total bayar di atas 2 juta dari TB pembayaran. Perintahnya select bintang from TB pembayaran where total bayar lebih dari 2 juta. Untuk mengubah kurir pada TB pengiriman dari si cepat menjadi JNT yang nomor pesanannya 11223347 dengan perintah update TB pengiriman set kurir sama dengan JNT where nomor pesanan 11223347. Selanjutnya menghapus record yang nomor pesanannya 11223346 dari tabel TB ulasan. Perintahnya yaitu delete from TB ulasan where nomor pesanan sama dengan 11223346. Selanjutnya menampilkan semua data barang kecuali yang nama barangnya iPhone 6 dari TB toko. Dengan perintah select bintang from TB toko where not nama barang sama dengan iPhone 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brenda Roselin. Selanjutnya menampilkan nomor pesanan, total bayar terkecil pada TB pembayaran. Dengan perintah select nomor pesanan, total bayar, min total bayar yang artinya menampilkan total bayar yang terkecil from TB pembayaran. Selanjutnya menampilkan nomor pesanan, total bayar terbesar pada TB pembayaran. Dengan perintah select nomor pesanan, total bayar, max total bayar yang artinya menampilkan total bayar yang terbesar dari TB pembayaran. Selanjutnya yaitu menampilkan nomor pesanan, nomor resi, tanggal kirim, tanggal selesai, dan membuat kit baru dengan nama lama pengiriman. Dengan perintah select nomor pesanan, nomor resi, tanggal kirim, tanggal selesai. Kemudian date tanggal selesai yang artinya kita mengambil format tanggal dari tanggal selesai dikurang day tanggal kirim, kita mengambil format hari atau tanggal dari tanggal kirim. Itu sebagai lama pengiriman dari TB status. Selanjutnya yaitu menampilkan record dalam TB ulasan menggunakan perintah count. Dengan perintah select count, buka kurung bintang tutup kurung, sebagai jumlah record, sebagai yaitu as, from TB ulasan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil database join melalui command prompt. Yang pertama yaitu menampilkan nomor pesanan, nama customer, kode barang, nama barang, dan total bayar. Perintah yang pertama yaitu select TB customer. TB customer itu nama tabel dari nomor pesanan. Kemudian TB customer nama customer, selanjutnya TB customer kode barang, kemudian TB toko yang merupakan nama tabel dari nama barang, kemudian TB pembayaran yang merupakan tabel dari total bayar. Selanjutnya from TB customer inner join TB toko yang bermaksud untuk menghubungkan TB customer dan TB toko, di mana TB customer kode barang sama dengan TB toko kode barang, di mana kode barang dapat membuat relasi atau hubungan antara TB customer dan TB toko. Inner join TB pembayaran on TB pembayaran, nomor pesanan sama dengan customer nomor pesanan, di mana di sini nomor pesanan menjadi penghubung antara TB pembayaran dan TB customer. Selanjutnya, untuk menampilkan nomor pesanan, nama customer, alamat kurir, tanggal selesai, dan diurutkan berdasarkan nama customer. Dengan perintah select TB customer, nama tabel dari nomor pesanan, nama customer, itu TB customer, alamat berada di tabel TB customer, kurir berada di TB pengiriman, tanggal selesai berada di TB status, kemudian from TB customer inner join TB pengiriman, yang artinya TB customer akan dihubungkan atau
berinteraksi dengan TB pengiriman, di mana nomor pesanan sebagai penghubung di antara dua tabel tersebut. Selanjutnya, inner join TB status on TB pengiriman. Di sini juga akan membuat hubungan antara TB status dan TB pengiriman, di mana nomor pesanan menjadi penghubung di antara dua tabel tersebut. Order by TB customer, nama customer. Kenapa TB customer titik nama customer? Karena nama customer berada di tabel TB customer. Selanjutnya menampilkan nama customer, nama barang, komentar di mana bintang di atas 4. Dengan perintah select nama customer berada di TB customer, kemudian TB toko, nama barang, TB ulasan dan komentar. From TB customer, inner join TB toko. TB, yang artinya TB customer akan membuat hubungan dengan TB toko, di mana kode barang merupakan relasi di antara TB customer dan TB toko. Selanjutnya, inner join TB ulasan on TB customer, di mana TB ulasan akan membuat relasi dengan TB customer, di mana nomor pesanan akan menjadi penghubung di antara tabel tersebut. Kemudian perintah selanjutnya yaitu where TB ulasan titik bintang lebih besar dari 4, di mana untuk menampilkan bintang di atas 4. Selanjutnya yaitu menambahkan tabel dengan nama TB lama proses menggunakan fungsi view. Kemudian menampilkan nomor pesanan, nama customer, tanggal bayar, tanggal kirim, tanggal selesai, dan lama proses dari proses packing sampai selesai. Dengan perintah, yang pertama kita ingin membuat tabel dengan nama TB lama proses menggunakan perintah create view TB lama proses. Kemudian S, kemudian select TB customer, nomor pesanan untuk menampilkan soal yang tadi. Untuk menampilkan perintah itu TB customer, nama kas, TB toko, nama barang, TB status tanggal bayar, TB status tanggal kirim, TB status tanggal selesai, sampai seterusnya. Selanjutnya perintah day TB status tanggal selesai, di mana kita akan mengambil format hari atau tanggal pada tanggal selesai di dalam tabel status, dikurang day TB status tanggal bayar. Kita akan mengambil format tanggal atau hari dari tanggal bayar pada TB status. Itu sebagai lama proses. Lama proses adalah field terbaru. Kemudian from TB customer, inner join TB toko, di mana TB customer akan membuat relasi dengan TB toko, dan kode barang adalah penghubung di antara tabel tersebut. Inner join TB status dan TB status on TB customer. Sama, mereka akan membuat relasi di mana nomor pesanan akan menjadi penghubung di antara tabel tersebut. Kemudian kalau sudah, kita akan menampilkan TB lama proses dengan perintah describe from TB lama proses. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang menyenangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.